One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa sekalian, akhirnya kita berjumpa kembali ya, dengan bincang-bincang kami dengan Bapak Sayuti Asatri. Terima kasih Pak Sayuti. Dalam kesempatan ini berjumpa kembali kita. Saat ini kali ini kita juga ingin mendiskusikan tentang yang lagi ramai nih Bang, yaitu tentang Sekjen PDI Perjuangan, yaitu Bapak Hasto, yang dimana kemarin ya, baru 1-2 hari kemarin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, kan begitu Bang. Sama sebagai tersangka sehingga menimbulkan sangat kegaduhan, kita katakan begitu, terutama dari partai sendiri Bang, yaitu PDI Perjuangan. Sang ketua umum itu juga sebelumnya sempat mengancam juga, kalau sekjen kami ditak-atik atau dipersoalkan secara hukum, maka kami akan datangi KPK Bang. Itu seperti ancam begitu Bang. Nah ini dalam 1-2 hari ini kita belum lihat reaksi Megawati secara konkret seperti apa gitu Bang. Nah yang menarik adalah bahwa ternyata KPK tuh berani gitu sebenarnya sekali menetapkan seorang Hasto dan kaitan dengan sampai saat ini Harun Masiku belum ketemu Bang. Ya melarikan diri katanya begitu, belum ketemu 4 tahun lebih sudah Bang ya, belum ketemu. Nah ini kira-kira dari persoalan ini pendapat Bang Sayuti apa nih Bang? Saya kira ya, saya usahakan saya tidak bisa masuk ke masalah-masalah detail partai politik, karena mereka punya urusan dalam, pertimbangan budaya mereka. Tapi yang saya lihat adalah, saya kira dalam pemerintahan baru ini KPK itu tidak boleh lagi bertindak misalnya atas dasar pilih kasih secara politik, pertimbangan politik. Setuju saya Bang, setuju. Nggak boleh, karena sekarang bisa terjadi pada tokoh ini, nanti besok-besok pada yang lain lagi, pilihannya kan dikaitkan dengan politik. Jadi kita tidak membangun satu budaya hukum yang adil ya, hukum itu adil, dia itu beyond partis, beyond kelompok-kelompok kepentingan. Nggak boleh. Dewi keadilan itu kan tertutup matanya. Tapi kalau kita lihat selama ini KPK itu hanya bekerja seperti satu instrumen politik untuk melakukan rekayasa, ini yang naik, ini yang turunkan, gitu-gitu. Jadi saya sesalkan juga lihat misalnya persoalan-persoalan seperti begini mestinya dari dulu diselesaikan. Kan peristiwa larinya itu kan sudah lama, tapi baru sekarang jadi masalah yang kemudian dianggap. Sebenarnya wacana tentang Hasto ini udah lama, tapi kenapa baru tiba-tiba sekarang dikaitkan dengan event politik, dikaitkan dengan irama politik, siapa yang mau tembak, siapa yang tidak. Nah, tetapi khusus untuk PDIP ini partai ideologi. Jadi dari dulu kita tahu bahwa mereka sangat tegar menghadapi rekayasa atau ancaman-ancaman politik seperti ini. Hanya saja mungkin ya, yang menarik adalah ada prospek ke depan di mana PDIP ini bisa saja bergabung dengan Gerindra, bisa dengan Prabowo. Kenapa? Karena kalau PDI sebagai partai terbesar, ya, apapun juga dari mana juga suaranya, tapi yang kita tahu terbesar, itu bergabung dengan Gerindra, maka platform politik ke depan itu agak kuat. Kita tidak bicara misalnya setiap pemerintahan itu harus ada oposisi dan sebagainya. Kan kita demokrasinya kan bukan demokrasi seperti Barat itu yang ada oposisi dan sebagainya. Oposisi itu bisa juga dari internal, bisa juga mitra strategis yang kritis, bisa juga begitu, tidak selalu harus ada di luar dan dalam. Tapi kalau PDIP misalnya di dalam dan menjalankan tugasnya secara kritis kepada pemerintah, maka itu hasilnya lebih bagus buat rakyat. Dan akan menakutkan bagi mereka-mereka yang melakukan segala macam menyandra sistem politik kita untuk kepentingan. Bang, artinya dalam bentuk pemerintahan apapun dia ya, parlementer lah seperti kita ini, bahwa oposisi itu
menjadi penting Bang. Jadi harus ada sebetulnya posisi itu. Nah cuma menariknya Bang, yang menarik kenapa kok kelihatannya yang diincar dan sudah menjadi tersangka itu Sekjen PDI ya saat ini, kenapa justru yang digaung-gaungkan ya sudah lama Bang ya, mungkin sudah 4-5 bulan terakhir itu, yaitu misalnya Menko Hartarto, misalnya Zulkifli Hasan Menteri ya kan, juga Bahlil begitu, itu sangat kental sekali kira-kira pelanggaran hukum yang dilakukan pada era Jokowi dulu Bang. Tapi justru mereka ini tampaknya karena dirangkul oleh Presiden Prabowo sehingga terlupakan nih Bang kelihatannya Bang. Karena masalah kalau misalnya ada masalah pelanggaran hukum, kalau pelanggaran hukum dilakukan oleh orang pribadi itu memang gampang ditindak. Tapi kalau dikaitkan dengan kekuatan politik, mereka punya saham dalam sistem kekuasaan. Jadi sulit memang korupsi misalnya atau apa pelanggaran hukum ya, terkait dengan alokasi dana untuk kepentingan partai politik. Jadi equality before the law tidak diterapkan dong Bang? Diterapkan dengan catatan bahwa kepada partai-partai ini seperti usulannya Dr. Rizal Ramli dulu. Iya betul. Partai-partai dikasih dana khusus, dikasih perhatian kepada mereka supaya mereka tidak punya alasan untuk mencari-cari lewat menteri orang-orang mereka dalam kabinet. Jadi kabinet itu bisa berjalan betul murni untuk kepentingan umum, jangan lagi membawa kepentingan partai. Nah, dalam kasus ini saya melihat ada masalah juga yang mungkin dimanfaatkan. Ini pelajaran juga bahwa selama PDIP dulu berkuasa itu banyak sekali kan sebenarnya peluang buat mereka untuk melakukan tindakan, mengambil tindakan. Iya betul. Tapi nampaknya saya lihat PDIP ini diarahkan untuk pokoknya yang penting kesannya itu, yang penting menurut saya sih ingin membedakan dengan kelompok Islam. Walaupun di PDIP itu ada juga Baitul Muslimin yang ini, tapi kesan yang terbangun itu mereka ingin mengambil jarak untuk berhadapan dengan misalnya mengembangkan ide-ide materialisme dan komunis dan sebagainya, sehingga hubungannya dengan Islam ini agak sedikit renggang. Ya, sementara di dunia luar itu pemisahan seperti ini udah nggak ada lagi. Karena bagaimana Anda bisa mau menolak lagi Pancasila yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa? Iya, ini kan kelihatan menyorot sekali Bang, tebang pilih tadi ya, equality before the law itu tidak diterapkan dengan murni dan konsekuen. Sebagaimana kita ketahui bahwa Hartarto Bang ya, Menteri Hartarto itu sudah diperiksa loh Bang. Pemeriksaan awal itu sudah dilakukan pada waktu era Jokowi sekalipun. Ya sudah dipanggil oleh Kejaksaan Agung kan Bang, begitu Bang ya, diperiksa sekian jam itu kan begitu. Kan sudah ada, harusnya kan kalau ada indikasi seperti itu jangan nanti tutupi. Tapi tidak semua yang diperiksa berarti bersalah. Betul ya, tapi indikasi seperti itu yang mengarah ke arah sana tuh gencar sekali Bang, keras sekali gitu, deras sekali gitu. Zulkifli Hasan, Bahlil ya itu. Kita mesti dengarkan juga argumen mereka, gitu. Betul. Nggak bisa dari awal sebelum ada putusan kita nggak boleh. Iya. Betul. Cuma yang saya lihat adalah sayang ketika PDIP berkuasa, kenapa mereka tidak manfaatkan kekuasaan itu untuk betul-betul jangan matiin mic, jangan ini, jadi tunjukkan bagaimana memberi makna kepada kekuasaan yang mereka dapatkan. Nah, apa yang terjadi sekarang itu hanya karena mereka pada waktu itu terlalu dibutakan oleh argumen-argumen materialisme itu hebat, kapitalisme itu hebat. Jadi sekarang mereka ternyata tidak membangun legasi Bung Karno. Sepertinya sekarang baru menyadari, baru menyadari. Waktu itu sudah berkali-kali. Walaupun agak terlambat ya kan begitu. Jadi menurut saya kalaupun mereka mau jadi oposisi, jadi oposisi yang sejati Bang. Enggak, dan dulu mereka punya pengalaman jadi oposisi yang bagus. Misalnya pada waktu pemerintahan SBY kan mereka juga tidak jadi oposisi dan berhasil. Cuma sayangnya ketika waktu berkuasa, kenapa legasi dari Bung Karno tentang betul-betul mencintai rakyat miskin, orang kecil, itu tanpa pandang bulu agamanya apapun juga mereka terlaksanakan. Seperti dihianati dong Bang. Seperti dihianati nilai-nilai kejuangan semua terjadi PDIP itu. Iya, semua terjadi pada waktu PDIP berkuasa, walaupun yang berkuasa bukan
langsung PDP tapi melalui misalnya Jokowi. Tapi pada waktu itu mereka berkuasa, kok bisa undang-undang seperti misalnya Omnibus Law yang kemudian dibatalkan? Itu kan jadi pada waktu mereka. Kok bisa EKN yang melanggar apa namanya janji kepada rakyat, tidak diperjanjikan di depan rakyat pada waktu pilpres, tahu-tahu dibikin, itu kan berkhianat sebenarnya. Kenapa itu bisa lolos? Dan mereka diam. Dan pajak 21% juga pada ikut Bang, 11% ikut juga Bang. Iya, jadi ya memang PDP berada dalam satu posisi sulit ketika mau membela kader dan sebagainya. Ada masalah-masalah masa lalu di mana mestinya legasinya Bung Karno itu betul-betul membangun. Ya saya nggak bela misalnya Nasakol, tidak. Tapi katakan NASA SOS, nasionalis, agama dan sosialis. Ya kan? Kalau mereka teguh di jalan itu nggak ada masalah. Mereka langsung jadi partai yang luar biasa. Iya. Betul. Jadi ada yang salah karena mungkin ya kesan saya sekolah-sekolah politik itu hanya membicarakan simbol-simbol. Bagaimana mainkan gimmick-gimmick. Ya. Sebenarnya saya di pihak sana tapi seolah-olah saya di sini. Jadi ini yang dipertontonkan di rakyat terus. Jadi terbangun hubungan-hubungan yang tidak otentik. Ya, akhirnya ujung-ujungnya hanya untuk menipu pandangan rakyat. Ujung-ujungnya rakyat juga rugikan, Bang. Oke. Tapi tidak nampak di situ bagaimana komitmen yang otentik. Itu nggak nampak. Karena sini seolah-olah ya, sini tipu menipu gimmick itu yang dimainkan. Kebiasaan. Jadi padahal kalau kita dengar pidato Bung Karno itu bukan gimmick, memang betul-betul dia mencintai Indonesia yang merdeka, yang jaya, yang harum namanya. Hati nurani dia seorang pemimpin Bang ya, kepada rakyatnya, pembelaan kepada rakyatnya. Itu yang tidak disampaikan pada waktu mereka berkuasa gitu. Gitu. Ya, jadi betul apa yang diungkapkan Mas Sayuti bahwa sekarang ini kesannya kepada rakyat partai PDI Perjuangan itu Bang ya mau menjadi oposisi tapi tanggung sebetulnya karena sebetulnya ada kepentingan-kepentingan yang mereka sembunyikan, mereka tutupi. Saya khawatir dengan hasil diambil seperti begini dari tersangka. Ini agak pincang ini PDP ke depan. Maka saya punya bayangan kemungkinan PDIP ini terpaksa ya bergabung dengan Prabowo. Tapi tidak sebagai apa ya, pelopor, tidak sebagai yang di atas, tapi menjadi apa, pokoknya ikutin aja apa yang kepeloporannya sekarang dikembangkan. Yang penting bergabung aja kan. Bergabung. Nah, kalau itu terjadi bisa sangat kuat. Bisa selesai dengan banyak masalah-masalah. Pik-pik apa selesai. Ya. Karena tidak demokratis lagi karena tidak ada yang berperan sebagai oposisi Bang ya. Nah, tetap pengertian oposisinya diubah menjadi oposisi within. Iya, artinya di dalam sistem. Within. Bukan oposisi itu kan berdiri di satu posisi yang melawan. Tapi dia di dalam. Ada di dalamnya. Cuman kritis dia. Kritis. Nah, itu seni itu harus dikembangkan. Ya, kan kita demokrasi musyawarah mufakat, bukan demokrasi liberal. Kan gitu. Ya, jadi apa yang diungkapkan Mas Sayuti terhadap posisi politik saat ini terutama memang terkait dengan posisi PDI Perjuangan tadi Bang ya, akan menjadi oposisi yang seperti apa? Kita belum tahu juga ya. Mitra strategis katanya begitu. Mitra kritis. Nah, kita tidak tahu, kita mudah-mudahan betul-betul artinya menjadi oposisi yang. Tapi yang kita lihat juga begini, Pak. Saya ini bukan dukun, tapi kayaknya bisa melihat presentasi orang yang bisa dibayar dan tidak bisa dibayar. Saya tuh takut, Pak. Kalau misalnya ada yang operasikan ini bayar-membayar dalam kepemimpinan PDIP akan datang, ini bisa bahaya buat PDIP. Karena banyak orang yang mau bekerja untuk kita. Ini memang keadaan rakyat kita itu kasihan. Pengaruh materialisme itu bisa luar biasa. Masih terlalu besar, Bang ya? Bisa luar biasa. Jadi misalnya contoh pilkada kemarin, itu hanya urusan sedikit aja bayaran sudah berubah semua. Tidak dianggap itu bagian dari satu posisi yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Iya, betul. Jadi harus hati-hati juga PDIP, mudah-mudahan ya partai ini selamat lah. Dan kepada rakyat juga selalu nggak bosan saya ingatkan, jangan hanya karena politik money politik kan begitu kita sehingga memperubah ideologi rakyat. Kita harus tetap dukung seperti Ibu Mega. Saya sayang, dia harus
kita kuatkan dia, kan dia memiliki legasi, bukan cuma legasinya jangan hanya biologis. Jangan misalnya, maaf ya, saya agak kurang suka dia terlalu banyak bercanda-bercanda ya. Nah, dia boleh aja untuk menghibur, tapi rakyat ini membutuhkan perjalanan kepemimpinan yang teguh, tegas, yang mengatakan bahwa materi itu adalah alatnya spiritualitas. Jangan materi dikembangkan menjadi materialisme, kemudian spiritualitasnya disingkirin, bahwa seolah-olah nggak penting agama, nggak penting. Jangan, itu cara berpikir. Yang penting wani piro, Bang. Jangan cara berpikir begitu. Cara berpikirnya harus seperti Bung Karno dulu. Dia tetap seorang agamis, tapi dia tahu batas-batasnya di mana agama itu menjadi pemimpin atas dunia materi. Gitu. Jangan saling menegasi. Ya. Demikian mereka harus belajar itu sedikit. Perlu diajarkan soal itu. Apa yang sudah diungkapkan oleh, harus yakin. Saya tahu Bu Mega udah tahu, tapi lingkungannya itu tidak memberikan jalan untuk berkembang pikiran ini. Gitu. Bu Mega kan orang pintar ternyata. Insya Allah. Itu orang hebat. Insya Allah. Gitu. Terima kasih saya kira. Ya, demikian pemirsa apa yang sudah diungkapkan oleh Bang kita, Bang Sayuti Asatri, dengan saya bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol saya tentang bagaimana nasib PDIP ke depan nih Bang ya, kira-kira seperti itu, dan akan seperti apa. Jangan hanya meninggalkan residu saja, bahasa saya begitu istilahnya. Akhirnya ujung-ujungnya rakyat juga yang susah, dan rakyat tidak bisa berbuat apa-apa atas pemimpinnya seperti itu. Dan lagi-lagi kita berharap pada presiden baru kita, Prabowo Subianto, untuk bersikap tegas gitu, bersikap adil gitu, dan bersikap demokratis gitu. Kalau memang ada sesuatu yang kita anggap atau kita lihat sesuatu yang tidak demokratis Bang, atau melanggar hukum, bersikap tegas. Karena yakinlah, biar rakyat di belakang Anda begitu akan mendukung. Ya, nggak usah, jadi tidak usah ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu kalau itu untuk demi kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. One Kawan TV 1